Erick Thohir tampar wajah Bahrain yang masih ragu main di GBK. Lihat tuh fans Jepang. Oleh Romeni siap debut hadapi Australia. Tiba-tiba Erick Thohir tanggapi Emil Audero mau dinaturalisasi pak. Kocak. Justin Hubner kena roasting Jay Itse sehingga Martin Paes usai kena kartu merah di Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Ya, seperti yang kita tahu, Bahrain yang masih ragu main di GBK dan minta pindah venue kepada FC saat melawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dari Indonesia demi keselamatan skuad Timnas Bahrain. Bak menampar wajah Bahrain, Erick Thohir minta Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA untuk melihat supporter Jepang bawa anak istri aman. Saya meminta FIFA dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita bukan negara terbelakang. Bagaimana kita kasih lihat kemarin pertandingan lawan Arab Saudi, lawan Jepang. Supporter mereka aman karena supporter Indonesia ini adalah supporter yang hebat yang menghargai bangsa lain. Cuma kalau dicurangi ngambek, kan itu semua bangsa, kata Erick saat meninjau terminal domestik Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali, Kamis 21 November. Ia menggambarkan keamanan dan juga kondusivitas Stadion GBK saat Indonesia melawan Jepang beberapa waktu lalu. Saat bertandang ke GBK, kata Erick, ada beberapa supporter Jepang yang bahkan membawa anak dan istri. Oleh karena itu, Erick mempertanyakan alasan Bahrain meminta pindah venue ketika melawan Indonesia. Jadi kemarin dari Jepang bawa anak, bawa istri, semua aman. Dari Arab Saudi mungkin kaget-kaget sedikit hujan ya, seger dia senang. Jadi kita pastikan surat yang Bahrain bilang bahwa selayaknya dipindah, ya kita tanda tanya. Erick juga meyakini FIFA dan AFC akan melihat situasi di Indonesia. Dia memastikan supporter Bahrain bermain di Stadion GBK akan aman melihat pertandingan itu. Saya dengan segala kerendahan hati memohon FIFA dan AFC melihat fakta, bukan melihat sisi yang lain. Dan apalagi sistem tiketing sudah kita tingkatkan. Sekarang ada Garuda ID, ada face recognition, bahkan kemarin yang nyolong handphone ketahuan, yang ngerokok ketahuan mukanya. Jadi iya, kita coba juga. Karena apa? Kita melakukan ini karena untuk keselamatan dan kenyamanan, ujarnya. Kontroversi Indonesia versus Bahrain. Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA membawa kabar mengejutkan. BFA mengajukan untuk pindah venue kepada AFC saat melawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dari Indonesia ke negara lain demi keselamatan skuad Timnas Bahrain. Jadi Bahrain nggak usah lah ya bikin alasan ini itu demi meraih kemenangan ya. Dan hadirnya striker kelahiran Belanda oleh Romeni juga bakal menjadi angin segar bagi kekuatan lini depan Timnas Indonesia saat menghadapi lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada medio Maret 2025. Oleh Romeni yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda bersama FC Utrecht akan menjadi opsi tambahan bagi Shin Taeyong saat Timnas Indonesia menghadapi Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa optimistis apabila proses naturalisasi yang dijalani berjalan lancar. Oleh Romeni juga bisa mengukir debut bersama skuad Merah Putih saat menetap dan juga menatap dua pertandingan krusial itu. Untuk oleh Romeni, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 25, kata Erick Thohir. Jadi semoga ya harapan Pak Erick Thohir ini terwujud deh sehingga saat menghadapi Australia, oleh Romeni sudah bisa debut dan tentunya mengatasi solusi lini depan Timnas Indonesia. Dan berita selanjutnya, tiba-tiba Erick Thohir tanggapi Emil Audero, Ketua Umum PSSI. Erick Thohir memberikan pernyataan terkait peluang kiper Como 1907 Emil Audero bergabung dengan Timnas Indonesia. Dengan peluang Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026, maka tidak mengherankan jika bakal ada pemain-pemain keturunan lainnya yang bisa diajak bergabung. Salah satunya adalah penjaga gawang Como 1907, Emil Audero. Tak lama, nama Emil Audero dikaitkan kuat untuk menjadi warga negara Indonesia. Hanya saja, Audero masih enggan untuk menerima tawaran membela Indonesia. Harapan besarnya adalah bermain di level tertinggi untuk Timnas Italia. Dan sebagaimana diketahui, Audero merupakan kiper berdarah Indonesia dengan tempat lahir di Mataram, NTB. Meskipun dia tercatat sebagai warga negara Italia, peluang untuk berganti paspor Indonesia terbuka baginya. Dalam wawancara terbaru bersama Corriere dello Sport, Erick Thohir juga mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut perihal naturalisasi Audero.
Orang nomor 1 di PSSI tersebut mengaku jika dirinya sudah beberapa kali bertemu dengan Audero dan juga keluarganya. Hanya saja, Erick Thohir menyebutkan bahwa Emil Audero perlu mempercayai program yang dibangun olehnya. Pintu bagi Audero untuk bergabung dengan Timnas Indonesia juga selalu terbuka. Kata Erick Thohir dikutip dari bolasport.com, sejatinya kami belum membicarakan hal ini. Meskipun kami telah bertemu lebih dari 1 kali di Milan, saya juga mengenal keluarganya. Jika ia memiliki keyakinan terhadap program kami, maka kami pasti bisa mendiskusikannya lebih lanjut. Dan berita terakhir, kocak, Justin Hubner kena roasting Jay Itzes hingga Martin Paes usai kena kartu merah di Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Justin Hubner, bek andalan Timnas Indonesia, kena roasting oleh rekan-rekannya di skuad Garuda usai kena hukuman kartu merah. Jay Itzes hingga Martin Paes memberikan komentar kocak. Justin Hubner diketahui mendapat kartu merah saat Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Selasa 15 November lalu. Justin Hubner sebenarnya dalam laga melawan Arab Saudi ini tampil bagus dan luar biasa. Ia mampu menjaga pertahanan skuad Garuda dengan apik karena Arab Saudi kesulitan membobol gawang Timnas Indonesia. Bahkan pemain tim berjulukan The Green Falcon tersebut dibuat kesulitan menembus Justin Hubner. Pemain dari Wolverhampton Wanderers U21 tersebut sebenarnya beberapa kali menggagalkan serangan Arab Saudi. Namun, penampilan apiknya itu harus tercoreng setelah ia mendapatkan kartu kuning kedua dan akhirnya diusir dari lapangan. Justin Hubner dalam laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi ini dipaksa keluar lapangan lebih cepat. Pasalnya, ia mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-89 sehingga ia harus mandi lebih cepat. Setelah membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, pemain berusia 21 tahun tersebut pun buka suara setelah kartu merah yang didapatkannya itu. Bek andalan Timnas Indonesia itu juga mengatakan bahwa kartu merah yang didapatkan itu merupakan bagian dari pekerjaannya sebagai pemain bola. Ya, Justin Hubner mengunggah foto dan mengatakan bahwa ia bangga membawa Timnas Indonesia raih kemenangan. Mereka membicarakan nama saja, jadi saya harus memberi mereka pertunjukan, ujarnya. Saya sangat bangga dengan semua kerja keras tim dan dukungan semua orang. Tentang kartu merah, ya itu bagian dari pekerjaan. Di mana unggahan Justin Hubner itu pun mendapatkan respon kocak dari para pemain Timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes meninggalkan komentar dan menyebut Justin Hubner memiliki aura Ramos. Seperti diketahui, mega bintang sepak bola dunia Sergio Ramos dikenal memiliki karakter pemain keras. Untuk itu, Jay Itzes pun menyebut Justin Hubner memiliki aura Ramos dan itu diikuti oleh Marcelino Ferdinand juga. Aura Ramos, kata Jay Itzes. Sergio Ramos, tulis Marcelino. Dan tak hanya mereka, komentar kocak pun ditinggalkan oleh Rafael Strijk yang mengatakan Justin Hubner merupakan tukang jagal. Ya, tukang jagal beraksi lagi, ujar Rafael Strijk. Komentar kocak lain yakni ada Rizky Ridho dan juga Martin Paes yang menyebut Justin Hubner memiliki aura kartu merah. Bahkan Hoki Caraka juga menyebut Hubner preman. Wah, wah, wah. Di mana Hoki Caraka menuliskan, preman pasar nih, aura red card ya, tulis Rizky Ridho disertai dengan emotikon cium. Sementara Martin Paes pun meninggalkan komentar sama bahwa Justin Hubner memiliki aura kartu merah. Aura kartu merah nih, tulis Martin Paes disertai dengan emotikon love.